Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anak Bangsa Indonesia dari kelas Desain Thinking kelas D. Pada tugas ETS ini, kami mengangkat tema daur ulang baliho dengan menggunakan metode design thinking. Khususnya pada tahap advertise dan define. Melalui proyek ini, kami berusaha memahami permasalahan limbah baliho Serta menemukan inti masalah yang terjadi di masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Narendra, NPM 250520 1009. Saya Fiorina Maharani Demati dengan NPM 2505 Perkenalkan, nama saya Harmoni Filofi dengan NPM 2505 2010 139. Perkenalkan, nama saya Salam Saya dengan NPM 2505 20 138. Nama saya Sultan Narendra dengan nomor NPM 2010 141. Baliho adalah media promosi yang bisa digunakan untuk sebuah iklan, kampanye, dan juga media promosi untuk sebuah event. Namun saat masa pakainya selesai, baliho seringkali menjadi sebuah limbah juga berguna. Bahan baliho yang merupakan plastik maupun vinil membuatnya menjadi susah terurai. Padahal baliho bisa menjadi sebuah hal yang berguna bila dimanfaatkan dengan baik. Sebelumnya boleh perkenalan dulu. Baik, aku Bintang dari DKV UPN, mahasiswa DKV UPN. Itu mengenai tentang baliho sampah. Masnya apa tahu tentang baliho sampah itu apa? Baliho sampah itu kayak yang baliho yang biasanya di pinggir jalan kalau di partai-partai itu nggak sih? Iya. Seberapa besar dampaknya terhadap lingkungan di kampus atau kota? Mungkin kalau saya sebagai pengguna jalan itu kayak mungkin kadang terganggu dengan adanya itu. Apalagi kalau mungkin udah masuk musim hujan, itu kan anginnya kan lumayan kenceng. Nah itu kadang bisa menyelakai pengendara di situ. Terus juga itu kan kadang lepas di jalan balihonya. Meskipun frame-nya masih ada tapi balihonya itu udah lepas. Nah itu mengganggu jalanan banget sih. Kayak jadi sampah yang nggak bisa diatur gitu. Berarti emang cukup mengganggu ya mas sampah baliho itu? Memang sangat mengganggu, jujur. Boleh perkenalan dengan Bapak siapa? Saya Denny. Bapak Denny. Saya mau tanya nih, di sini kan mengelola limbah ya. Nah, apakah limbah baliho itu juga dikelola di sini, Pak? Enggak, Nah, itu dikelolanya itu di mana? langsung dibuang di TPA Benowo. Langsung di TPA Benowo. Nah, Bapak itu tahu nggak ya limbah baliho itu dampaknya gimana buat lingkungan kita itu? Ya kan bahannya kan plastik. Untuk pendaur ulangnya pun ya juga enggak mungkin lah. Ya pasti ya langsung dibuang ke TPA Benowo langsung. Kayak seperti apa ya Pak? Digunakan seperti apa langsung? Ya pastinya dilebur mungkin ya. Oh, dilebur. Iya, kan sama kayak seperti botol plastik, terus sampah plastik, itu kan semuanya kan ya juga dilebur. Ya, kayak masih belum ada orang yang membuat itu sudah ulang kembali ya namanya. Ya Belum ada ya. belum ada. Ya wes pokoknya dilebur untuk bahan-bahan, mungkin untuk bahan-bahan baku dasar lah. Saya tak bangga tidak sama. Kalau baliho itu kan identik kebanyakan di bahan plastik ya. Ya kemungkinan didaur ulang mungkin ya ke kresek hitam. Sebelumnya ini dari Bapak siapa ya? Hadi. Bapak Hadi. Oke. Bapak Hadi itu pernah melihat sampah baliho-baliho kayak partai-partai gitu nggak Pak? Ya pernah, kalau lagi jalan-jalan ke tengah kota pernah. Nah, menurut Bapak itu meresahkan nggak Pak? Meresahkan enggaknya, kalau mereka ada izin kita percuma nggak bisa. Kan soalnya kan setahu saya pemasangan gitu kan selalu ada izin. Benar sekali. Harusnya logikanya kalau udah terpasang berarti udah ada izin. Gitu sih kalau menurut saya. Menurut Bapak, kalau sampah-sampah baliho itu bisa dibuat kerajinan nggak kira-kira? Kerajinan. Iya, kerajinan. Kayak seperti tas, seperti didaur ulang lagi gitu. Mungkin kalau motifnya polos bisa, tapi kalau udah kayak ada gambar partainya mungkin susah kali ya. Iya, benar sekali. Bapak itu pernah kepikiran nggak misalnya kira-kira kalau baliho itu kalau misalkan bisa didaur ulang lebih baik tuh kayak didaur ulang tuh seperti apa ya Pak? Ya boleh tadi seperti kata masnya, buat tas juga bisa. Tas ya. Kan mungkin buat alternatif buat orang-orang belanja mungkin. Iya. Kalau Jadi biar nggak
bisa apa kayak mengurangi sampah yang lain gitu. Bisa. Kalau semisal itu dibuat jadi tas yang seperti Bapak bilang, apakah Bapak tuh tertarik untuk membeli ya Pak ya? Kan itu juga mengurangi limbah-limbah sampah atau baliho yang ada gitu Pak. Ya kalau worth it harusnya bisa bisa. Itu aja sih. Makasih ya Pak Adi. Oke, sama-sama gitu. Setelah melewati tahapan empathize define yang dapat kami simpulkan yaitu ada 3. Yang pertama, sampah baliho adalah sampah yang cukup meresahkan warga. Yang kedua, sampah baliho dapat dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang berguna. Dan yang ketiga, hasil dari pemanfaatan sampah baliho cukup menarik untuk dibeli orang lain apabila kita dapat membuatnya secara kreatif. Melalui tahapan empathize dan juga define yang sudah kami lakukan dalam design thinking, Kami memahami bahwa permasalahan sampah baliho tidak hanya terletak pada limbahnya, Tetapi juga pada kurangnya sistem pengelolaan dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tidak hanya kreatif, Tetapi juga mudah diakses dan berkelanjutan. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.